berdiri. Ku rindukan Rohmu mengurapi saat ini. Ku rindukan amin saat ini. Ku rindukan ya Tuhan. Saat ini rindukan hadir di sini saat ini. Sama-sama merindukan Tuhan. Rindukan Rohmu mengurapi saat ini. Saat ini Yesus, saat ini Yesus, saat ini, saat ini. Kita sembah, haleluya, haleluya. Hadirlah di tempat ini. Penuhi Roh bijaksana, curahkan kasih-Mu Bapa, sembuhkan yang sakit, satukan yang tercerai, kuatkan yang lemah, kasihkan yang hilang. Berkaya yang miskin ya Bapa. Jelaskan kamu lebih lagi, urapi satu persatu, urapi jemaat Tuhan, puaskan dengan hadirat Allah, puaskan dengan hadirat itu, menjamah hati kami, menjamah hati kami, menjamah hati kami. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap menyambut firman-Mu. Biarlah firman-Mu membawa kami pertobatan yang lebih lagi, sehingga kami memiliki roh pengenalan akan Tuhan yang benar, sehingga agar kami bertumbuh kuat dan kami bertumbuh dewasa dan kami berbuah. Buahnya lebat, buahnya manis, boleh dinikmati banyak orang. Terima kasih Tuhan, ketika Engkau membawa kami pertumbuhan, membawa kami buah. Diberkati untuk memberkati ya Tuhan, diberkati untuk memberkati ya Tuhan, diberkati untuk memberkati ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus yang pertama katakan amin. Silakan duduk. Salam. Adakah yang baru pertama kali ibadah di tempat ini? Baru pertama? Boleh angkat tangan. Baru pertama? Baru pertama? Baru pertama ya? Oh iya. Terima kasih ya. Rata-rata cuma kebun padang toh. Terima kasih, lagunya bagus ya. Saya teringat waktu saya masih SMA. Waktu saya masih SMA dan setelah saya tamat SMA, saya belum dibaptis waktu itu. Ya, saya belum dibaptis. Entah kenapa, setiap ada Natal, anak-anak muda dari gereja saya dulu di Belilas, kami keliling ke gereja-gereja yang Natal di desa-desa, sampai ke sore, sampai ke Ermule, ke Lirik, padahal jauh kami di Belilas. Dan
Waktu itu belum aspal jalannya. Jalannya masih kuning, masih lumpur. Kami diangkut pakai truk, ya, pakai truk. Kami pakai terpal di atas. Setiap malam Natal saya vokal grup dan drama selalu Eko Santoso hadir. Ya, hadir saya. Saya senang, ya, senang banget, ya. Padahal itu suara saya paling jelek, ya. Tapi sama ketua pemuda saya diikutkan terus. Ya udah, ya, diikutkan ikut terus saya, ya. Jadi teringat sekali. Nah, tadi malam juga gereja kita diundang vokal grup, ya, pemuda di GRI tanggal 2. Ya. Tanggal 1 pemuda kita diundang juga vokal grup di GBDI, ya. Tapi gak ada nyanyi. Saya tanya yang hadir waktu di GBDI ada 8 orang, ya, nyanyi. Kenapa? Malu, enggak ya, udah. Demikian, udah pulang orangnya. Ya. Terus tadi malam juga dipanggil, ya. Nyanyi, ya lah, cuma 5 orang. Aduh, jadi gak nyanyi. Diundang 2 gereja gak nyanyi. Nah, masih ada undangan lagi tanggal 5. Ya, tanggal 5 khusus pemuda di tempat ini Natal mahasiswa, ya, Natal mahasiswa, ya. Tapi pemuda GBGSG boleh hadir, pemuda Kebun Panas yang pemuda boleh hadir. Mau nyanyi nyanyilah, ya, memang disuruh nyanyi kalau ada, ya. Terus tanggal 8, ya, tanggal 8, ya, tanggal 8. Tanggal 8 itu Natal pemuda kita di GBGSG. Katakan, tepuk tangan dong. 1, 2, 3. Perang topak, dulu. Karena ini Natal pemuda kita, ya. Nanti akan ada klotor dari kita. Kebutuhannya kira-kira 3 juta, ya. Saya telepon ke Natal, ada bantuan nggak, ya? Ada Pak, entah berapa juta begitu, ya. Nah, mereka kemarin kumpulin vokal grup di sini baru dapat 400, ya, 400. Jadi nanti kalau pemuda kita, tolong kita bantu support karena saya semangat sekali. Ya, ini mana pengurus pemuda sini dulu, Esther, ya, SG sini. Yang lain pengurus pemuda boleh maju ke depan. Ada Sarah yang lain, ayo saya undang, ya. Ayo. Mana lagi? Yang di depan mana ada kawan? Ada yang duduk situ, ya. Nah inilah, ini jenderal-jenderalnya GBGSG pantang menyerah, ya. Tepuk tangan dong, ya. Mereka nggak punya duit. Ini yang kerja baru ini, dan dia karyawan bukan bos, karyawan, ya, karyawan bukan bos, ya. Ini masih mahasiswa, ya, mahasiswa. Ini mahasiswa atau kerja, sekolah, SMA, paling pantang menyerah mereka, ya, untuk membuat Natal pemuda. Bayangkan, saya tanya berapa anggaran nasi, saya bilang kue aja nasi, pokoknya nasi, katanya gitu. Karena malu diundang di gereja-gereja lain, mereka memberi nasi yang terbaik, masa kita datang mengundang nasi kue, katanya. Ya udah, saudara, mereka nekat nasi kotak 200. Bayangkan, saudara, yang kerja cuma 1 kuliah SMA, ya. Saya setiap malam minggu saya lihat itu mereka ibadah, dikumpulkan persembahan 15.000, 14.000, 12.000. Ya, inilah, mohon nanti waktu kotor dukungannya dan supportnya khususnya para pemuda yang sedang kerja. Tepuk tangan untuk Tuhan. Oke, terima kasih, ya. Terima kasih. Ya. Jadi teringat di masa-masa Natal begini, waktu ingat saya masih muda, tidak ada libur di mana ada undangan Natal saya hadir. Ya, saya juga terpaksa hadir. Jadi saya nostalgia tadi malam dan kemarin malam sampai jam 11, waktu tanggal 1 di GBD sampai jam 11. Tadi malam tepat jam 9 sudah selesai. Saya nostalgia
waktu masa muda, menyambut ulang tahunnya Tuhan Yesus, ya. Dan hari ini saya sampaikan kado ulang tahun Tuhan Yesus, ya. Kado ulang tahun Tuhan Yesus itu judulnya, saudara. Jangan biarkan setiap kita kerja sendiri, ya. Jangan biarkan Bapak Rangkul kerja sendiri. Sini Pak Rangkul, ya, ketua pengurus Natal KSG, bendahara, sekretaris, bendahara, ketua, sekretaris, wakil boleh maju ke depan, ya. Cuma 2 orang, ya. Bendahara, sekretaris, apa? Pak Markus, maju ke depan Pak, ya. Sekretaris ya, Pak Markus ya. Bendahara, nah, ya. Saya harus ngomong kepada Bapak Ibu kita semuanya, ya. Loh, kan Pak wakil mana? Wakil dari ibadah. Oh, nggak datang. Oke. Nah, Bapak Ibu lihat ke depan. Ini adalah tim Natal tahun 2023. Ketua Pak Bapak Terago, ya. Pak Aroli Harepa nggak hadir. Ibu baru itu bendahara. Pak Markus sekretaris, ya. Kemarin saya ya, nanya Pak Gutom. Pak Gutom, gimana dana kita untuk beli lampu, berbagai lampu yang mati? Dikasih 500 Pak, waduh 500, yang mati lampunya 20, 500.000 dikasih. Ya itu adanya Pak, dananya. Waduh, gimana? Baru lampu aja kurang, apalagi dekor. Ini dekornya masih gersang, nggak ada dekor satupun. Ya nanti sore dapat kita gotong royong ya untuk Natal kita. Nah, tolong. Kemarin saya 3 kali gotong royong membersihkan gereja ini, saya sendiri. Pertama, saya membersihkan paret ini. Ditanya, Pak, kenapa sendiri Bapak? Gotong royong lah aja ibu-ibu itu, ibu-ibu jemaat suruh masak kopi, bapak-bapaknya bantu bapak pendeta gotong royong. Aku bilang, bapak dan ibu jemaat semuanya kerja dari duit. Mantap kali jemaat bapak, berarti perpuluhannya besar Pak, besar sekali. Saya bilang itu, banyak berarti duitnya gereja Bapak, banyak sekali. Saya bilang begitu. Berarti aman Natal Pak, aman sekali. Saya bilang begitu. Oh iyalah, lah pantas Bapak kerja sendiri, jemaatnya kerja semua. Ya, perpuluhannya lancar sekali. Semuanya ngasih perpuluhan, saya bilang gitu. Nah, Bapak Ibu, Natal itu setahun sekali. Ya, kalau nggak salah, satu keluarga cuma dikenakan 100.000. 100.000 atau 50.000 Pak? 50.000 Pak. Setahun 50.000, malu-maluin. Setahun 50.000 malu-maluin. Jangan mau. Saudara harus kasih 200.000 ke dia. Amin. Terlalu kecil 50.000. Ya, jangan mau kalau saudara ditagih 50.000 ya. Pak, aku nggak mau 50.000, aku mau kasih 100. Menghina saya setahun masa suruh ngasih 50.000. Itu sama dengan menghina saya. Oh begitu, Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Jangan biarkan mereka stres. Ya, jangan biarkan mereka stres. Baru dekornya susah. Gitu kan? Ya, Arol udah minta tadi, Pak, ganti semua mic-nya ini. Gak bener ini mic-nya ini. Jelek-jelek semua. Gak ada yang bagus katanya gitu. Ya. Mintalah, saya bilang gitu sama bendahara. Saya bilang begitu, ya. Coba bayangkan Bapak Ibu. Hari itu saja dukung panitia Natal. Terima kasih untuk tepuk tangan untuk panitia Natal. Silakan kembali ke tempat. Jadi kalender itu bukan dijual. Itu kalender itu bagi gratis. Tetapi saudara harus memberikan taburan tangan untuk biaya Natal. Amin. Kalau bendahara nanti 50, jangan mau, saudara tersinggung. Bapak menghina saya ya, begitu. Masa 1 tahun Bapak minta 50.000, minta tuh 500.000 begitu. Saya kasih 500.000 ya. Ada beberapa orang yang 5.000 ya Pak ya.
Ada beberapa panitia ngasih 500.000. Nah, begitu Bapak Ibu. Yang kedua, saya perhatikan, oh luar biasa. Ya udah, saya bersihkan sebelah kanan sendiri, bersihkan. Kemarin saya bersihkan sendiri. Pak Gultom, kok aku nggak ada kawan, kenapa? Ya, Bapak share aja. Nanti mereka akan hadir membawa kopi dan bakso yang terlambat. Ya, datang atau enggak kemarin Pak Gultom ya, teman-temannya. Nah, artinya apa? Kebersamaan harus dibangun. Yang setuju katakan amin. Masih ada undangan-undangan Natal kita. HKI mengundang kita tanggal berapa ya? 15 ya? HKI tanggal 15. HKI ya. Jangan nanti dipanggil juga dari GBG nyanyi malu, aduh ya. Kemarin saya makamkan juga ditanya, Pak, mana jemaatnya? Itu udah ada semua. Ya. Bukan sendiri saya, walaupun kenyataannya saya hadir sendiri. Tapi selesai pemakaman. Ya, maksud saya begini Bapak Ibu. Antusias kebersamaan untuk menghadiri pemakaman, menghadiri Natal itu rame-rame begitu. Ya rame-rame begitu. Capek-capek, sakit-sakit, saya sakit. Ya, betul-betul. Tapi saya sudah disuntik, sudah di rumah sakit, sudah minum obat, ya, sudah nyangkul, ya. Semangat Natal itu harus dibangkitkan. Roma 6 ayat 1 sampai 14 minta bantuannya di sana. Kado yang pertama, ya, kado Natal untuk Tuhan Yesus atau kado cintaku untuk Tuhan Yesus. Galatia 2 ayat 20. Tadi saya ngomong apa ya? Oh, boleh Roma 6 ayat 8, enggak apa-apa. Ya, Roma 6 ayat 8. Kita baca yang keras Bapak Ibu, nah, khusus anak muda yang di belakang. Tadi itu suaranya bagus-bagus, tapi sayangnya saya nggak dengar. Saya kalau nyanyi keras, tapi suara saya nggak enak didengar. Bapak Ibu, kalau saudara punya suara bagus, nyanyilah, viralkan. Nanti kalau viral, saudara jadi bintang tamu. Bintang tamu Godrek Sin dikontrak 500 juta setahun. Begitu kan? Kopi ABC 500 juta setahun. Enak kan? Ya. Apalagi Cido muncul 500 juta setahun. Yang penting bagaimana viral dulu. Ada yang orang Rio yang maaf matanya buta perempuan, ya kan? Baru-baru ini sekarang sudah jadi bintang tamu di Cido muncul. Orang Rio perempuan buta matanya, tapi karena suaranya bagus, dia viral. Udah, kalau udah jadi bintang tamu, cuma nyanyi aja, duitnya banyak. Ya, sayang suara saya gak mendukung. Padahal ya YouTube saya udah lumayan, ya. TikTok saya sudah lumayan. Ini YouTube atau TikTok? Video untuk TikTok. Ya, tadi TikTok, ya. Gak apa-apa. Maksud saya memberikan semangat kepada saudara yang memiliki suara bagus, jangan malu bernyanyi. Karena ketika memang sudah berkatnya Tuhan di situ, Tuhan akan angkat lewat suara yang bagus itu, saudara bisa cari duit dengan gampang. 1, 2, 3. Jadi jika kita telah mati dan dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu, kado yang pertama adalah hidup untuk Kristus. Katakan hidup untuk Kristus. Belum apa-apa udah setengah 12. Saya tempatkan. Hidup untuk apa? Kristus. Bagaimana cara hidup untuk Kristus? Kalau hidup untuk Kristus, contoh yang gampang, ibadah untuk Kristus, Natal untuk Kristus, duitmu untuk Kristus, cekatan kamu untuk Kristus, suaramu untuk Kristus,
Karyamu untuk Kristus, bukan untuk pribadi. Karena bentar lagi kita sama-sama dikubur, cuma tanggalnya aja beda. Mungkin ada yang tanggalnya sama. Saya setiap melihat kawan saya mati, dipanggil Tuhan, memakamkan jemaat meninggal, dipanggil Tuhan, hati saya assalamualaikum memandang mayat itu almarhum. Kapan giliran saya ya? Saya juga akan seperti ini. Bapak Ibu, kita itu di dunia itu sementara. Jangan hanya gara-gara duit kita masuk neraka. Hanya gara-gara sakit hati masuk neraka. Hanya gara-gara keras kepala masuk neraka. Hanya gara-gara malas masuk neraka. Apa yang kita cari di dunia? Apa yang kita cari di dunia apa? Emas gak dibawa, rumah gak dibawa, mobil gak dibawa. Hanya baju ini masukkan kubur. Sering saya memakamkan itu. Saya besok akan juga seperti ini. Entah pendeta siapa yang akan memakamkan saya. Entah saudara hadir atau tidak, saya tidak tahu. Dan itu tidak penting. Yang paling penting bagaimana hidup kita masing-masing. Hidup ini untuk Kristus, bukan untuk kesombongan, bukan untuk kenyamanan. Kalau mau cari gereja, jangan cari gereja yang nyaman, tetapi cari gereja yang pendetanya, ibu gembalanya, bapak gembalanya, gembala kulnya, pengerjanya, yang keras mengajar dan mendidik saudara, sehingga saudara bertumbuh dan berbuah. Amin. Amin. Kalau pendetanya, gembalanya, ibu gembalanya, pengerjanya tidak pernah menegur, padahal engkau masuk neraka, gak pernah menegur, salah tidak ditegur. Wah, itu bukan kasih. Di dalam Wahyu 3:19, kasih itu ditegur, dihajar. Seperti kita sebagai orang tua berani memukul anak karena kita sayang sama anak. Tapi coba pukul anak tetangga kalau berani. Karena kita nggak sayang sama anak tetangga. Masuk aren lah. Mau narkoba lah. Mau merokok lah. Terserah anak tetangga. Tetapi anak kita berani pukul. Jangan merokok. Pukul doa. Pukul ibadah. Pukul belajar. Sakit hati lah. Karena kita cinta sama anak kita. Betul? Jadi kalau saya marahin, ibu gembala marahin, gembala kul marahin kepada saudara, itu artinya kita semuanya sayang kepada saudara. Yang itu katakan amin. Yang kedua, kata apa itu? Roma 6 ayat 7. Roma 6 ayat 7. 1, 2, 3. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari apa? Dari dosa. Kalau kita mati, kita bebas dari dosa. Baik mati sungguh-sungguh mati, ataupun mati kedagingan. Baik mati sungguh-sungguh mati, atau mati kedagingan. Yang kita hidupkan adalah roh, senyum, kasih, mengasihi, memberi, gotong royong. Sini Pandora, sini dulu Pandora. Mumpung ingat. Tadi pemuda sudah, ya. Ketua Natal sudah, aku udah, sekarang Pandora. Ya. Sini Pandora. Ini Bapak Rito Harita. Saya selalu tugaskan dia untuk menyelesaikan pembangunan, ya, baik itu ruangan sekolah minggu, ya,
Dan di depan itu ada bata-bata berantakan. Saya tadi bisa perintahkan dia juga. Pak, kapan ini bata-bata berantakan ini diubah jadi kursi? Ubahlah ini jadi kursi. Untuk berapa semen? Cuma 5 sak, Pak. 5 sak semen. Cuma 5 sak. Bapak Ibu, engkau yang berani memberikan 1 sak atau 2 sak atau setengah sak atau 3 sak atau 1/4 sak, kasih ke Bapak Nora ini. Biar selesai itu batu-bata itu dijadikan kursi meja, dan itu nanti tempat duduk untuk nunggu-nunggu jemaat, nunggu orang tua. Ya begitu kira-kira, bersih, rapi. Makanya itu udah banyak kali, udah ada 4 orang itu mau beli batu-bata itu. Saya bilang, Pak, daripada berantakan aku beli ya batu-bata. Enggak, aku mau jadikan kursi. Bisalah, pendeta masa nggak bisa gitu loh. Saya bilang gitu. Gimana caranya batu-bata jadi kursi? Nanti lihat kalau udah jadi kursi datang kemari. Nah, Bapak kalau perlu tukang, di sini gereja, di sini banyak tukang, apa saja bisa disulap. Saya bilang begitu. Ya, belum tahu dia. Amin. Ya, saya juga ngomong, yang tukang, ayo nanti sama-sama gotong royong selesaikan itu. Nah, buat kursi itu. Selesai itu saja, supaya selesai, cuma dimasak. Oke ya, sama hasilnya setengah pick up ya Pak ya. Hasil setengah pick up, batu bata sekitar 500 biji. Itu selesai jadi kursi. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Pak Orang, Tuhan berkati, silakan. Ini ketua pembangunan. Jangan saya marahin terus, dia sering saya marahin terus. Kapan selesainya? Amin. 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 Coba siapa yang sering ngasih perpuluhan angkat tangan? Haleluya. Siapa yang sering ngasih pembangunan angkat tangan? Haleluya. Belajar ngasih itu di rumah, dimasukkan di amplop. Belajar gentle gitu loh, terhormat gitu. Tulis namanya bapak ini, ibu ini, atau keluarga dari ini. 150, 100.000, berapa lagi? 1 juta, berapa lagi? 10 juta, 50.000. Begitu tulis pakai kertas, Bapak Ibu. Masukkan ke amplop pembangunan atau ke ketua Natal. Itu yang kedua, harus berani mati. Kalau kita nggak berani mati, kita melawan. Ciri-ciri orang mati melawan nggak? Ada yang bergurau. Orang ini penjaga kuburan. Dia selalu gurauin saya kalau saya memakamkan. Ya. Jadi Pak Pendeta dulu gurunya gini. Setiap jemaat Bapak kalau mau masuk surga, dia harus melalui pintu 1 dulu. Pintu 1 adalah saya pegang kuncinya. Oh, itu ya. Kok gitu? Iya, karena saya yang menggali kuburan ini. Ya, katanya gitu. Terus guru yang kedua, tuh kan? Kalau udah mati, kalian berani menginjak-injak. Saudara pernah ngantar orang apa ke kuburan saudara? Kan ada masuk di kuburan 1 orang atau 2 orang diinjak-injak. Tujuannya apa tuh diinjak-injak tuh? Katanya biar padat katanya. Gitu kan? Tuh kan, waktu masih hidup kalian gak berani injak-injak. Udah mati kalian berani injak-injak. Itulah gurunya sama kita. Artinya apa? Orang kalau sudah mati dagingnya mau ditampar, mau diludahin, mau tidak dapat salaman, mau tidak dapat bagian, tidak dapat sembako, tidak bisa marah. Karena sudah mati kedagingannya. Jadi untuk kado sama Tuhan Yesus, hidup untuk Kristus dan juga mati untuk Kristus. Yang setuju katakan amin. Iya. Berani hidup untuk Kristus, berani mati juga untuk siapa? Berani hidup untuk Kristus, berani mati untuk siapa? Kristus. Artinya mati di sini adalah mati hati kita yang keras.
jangan tinggi hati, jangan sombong, jangan gampang apa namanya? Yang sudah katakan amin. Harus bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Oke, lanjut. Yang ketiga, yang kado untuk Tuhan Yesus yang pertama hidup untuk Kristus. Kado yang kedua mati untuk Kristus. Ya, karena mati itu keuntungan, saudara. Yang ketiga adalah bangkit untuk Kristus. Roma 6 ayat 5 dan 6. Roma 6 ayat 5 dan 6. Yuk, pemuda, bahasa yang keras. 1, 2, 3. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada. Kita harus bangkit. Katakan, kita harus bangkit. Bangkit untuk melayani Tuhan, bangkit untuk berdoa, bangkit untuk memberi, bangkit untuk gotong royong, bangkit untuk setia mengampuni orang yang bersalah, bangkit untuk apa lagi? Ya, bangkit menghormati pemimpin kita. Itu katakan amin. Orang Kristen dilarang demo. Ingat loh, orang Kristen dilarang demo, dan orang Kristen itu juga dilarang minta-minta. Sebenarnya terserang saya, maaf ini khusus ketua Natal pemuda atau Natal umum, baik sekarang maupun yang akan datang. Sebenarnya saya itu paling kurang senang, bukan gak setuju kalau membuat proposal, ya, karena proposal itu identik minta-minta, dan minta-minta itu tidak diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi Tuhan Yesus itu hanya mengajarkan memberi. Tuhan Yesus mengajarkan apa? Memberi. Tuhan Yesus mengajarkan menabur. Tuhan Yesus mengajarkan apa? Menabur. Kenapa sampai ada proposal? Karena jemaat itu tidak mengerti konsep memberi. Padahal ketika engkau memberi, engkau diberi. Ketika engkau menabur, engkau akan diberkati dengan kelimpahan. Jadi inilah konsep memberi ini, apalagi di Natal ini. Bapak Ibu, saudara bisa lihat wajah saya. Wajah saya tampang orang kaya raya enggak? Hah? Tampang orang kaya raya enggak? Saya heran, banyak proposal yang datang sama saya minta bantuan Natal. Bayangkan, saya diam saja, saya hanya bilang iya nanti. Padahal dalam hati saya aja butuh duit untuk Natal gereja saya, belum lagi Natal sekolah minggu, Natal umum, Natal pemuda. Bayangkan, ada 9 proposal masuk ke saya, minta bantuan Natal, bayar. Itu yang proposal kertas, belum lagi yang proposal daging. Pak Pendeta, ini anak buahku kirim 1/2 kilo daging babi udah masak, tinggal dimakan. Enak Pak Pendeta, enak. Ya tolong Pak Pendeta itu cari dana Natal anggotaku, Bapak nanti kasih ya 500.000. Oke, yes, amin. Saya bilang 1/2 kilo 500.000 udah diantar sini, udah masuk di meja, mau nggak mau kita harus bayar, nggak mungkin kita pulangkan. Ngerti atau ngerti? Belum lagi ikan mas asli,
Ikan mas Hansip kalau nggak salah masih ada itu di kulkas. Ya, 1 ekor. Pak Pendeta, ini ikan mas Hansip murah Pak Pendeta 1 ekor. Anggota antar tinggal makan, enak, nikmat. Untuk cari dana Natal murah itu cuma 150 Pak Pendeta. Iya, amin. Bentar lah. Mungkin dilihatnya saya tampangnya orang kaya raya ya. Banyak duitnya gitu ya. Oh, puji Tuhan lah. Biarlah itu terjadi kalau memang sama orang kaya. Saya beneran. Itu yang terakhir. Konsep kita adalah konsep memberi, bukan minta-minta. Maka saya ajarkan jemaat di sini, kalau ada pemuda atau Natal atau pembangunan Panora, saudara harus bahagia memberi. Saudara tidak dipaksa mau setengah sak semen, mau 100.000, mau 1 juta, senang aja itu bendahara, senang aja itu. Tapi kalau bendahara sampai nagih-nagih, kasihan. Kalau ketua Natal sampai nagih-nagih, kasihan. Gak perlu lah ditagih-tagih. Sadar, ini Pak untuk saya, keluarga ini, oh gitu. Ini Pak untuk saya, keluarga satu sok. Terakhir, hidup untuk Kristus, mati untuk Kristus, bangkit untuk Kristus. Yang terakhir, yang keempat, yaitu menuruti keinginan Tuhan. Roma 6:12. Menuruti keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Yang keras, yang belakang, anak-anak muda, jangan main HP kamu ya. Lihat ini, 1, 2, 3. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang mana, supaya kamu jangan lagi menuruti apa? Keinginannya. Menuruti apa? Keinginannya. Tapi kita harus menuruti keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Katakan bukan keinginanku. 1, 2, 3, bukan keinginanku. Ya, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ya. Amin. Saudara lakukan bagianmu. Bagianmu adalah ibadah, bagianmu adalah memberi, bagianmu adalah menabur, bagian kita adalah melayani, bagian Tuhan memberikan kesehatan, berkat, keberuntungan, itu bagian Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan menuntut bagian kita kalau engkau tidak melakukan bagianmu. Itu namanya perampok. Mana-mana, Tuhan mana berkatmu, Tuhan mana berkatmu, mana berkatmu. Kau ibadah di GBG SD 20 tahun sekalipun tidak pernah ngasih perpuluhan, kata Tuhan, kata malaikat. Minta-minta enak aja. Sekalipun kau nggak pernah ngantar semen 1 sabun, udah 15 tahun, enak aja kata Tuhan. Nah, disinilah kita sadar. Yang setuju katakan amin. Karena apa? Karena kita semua sudah diberkati Tuhan. Dan waktunya juga kita membuka diri kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan malu dengan anak SMA, anak kuliah, memiliki iman yang besar, walaupun mereka tidak punya gaji untuk mengadakan Natal. Dengan anggaran yang 3 juta itu menurut saya anggaran besar, karena mereka bukan orang yang kerja. Itulah Bapak Ibu renungan khotbah singkat hari ini. Semoga Bapak Ibu diberkati dengan ini. Toh kalau Bapak Ibu tersinggung, ya saya nggak tahu ya, supaya jadi manis, supaya nggak pahit, minumlah gula aren, jangan gula putih, karena gula putih itu membuat sakit gula, ya kan? Minumlah gula aren, karena gula aren sekarang lagi viral, ya. Kemarin saya belanja untuk kebutuhan PAUD, Natal PAUD, ditemukan di situ gula aren. Ya. Saya tarik itu walaupun sedikit mahal, gula aren. Nah, saudara. Ya. Oke, kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri.